Siapa yang mengajarkan mula-mula pada saat kita mati kita memiliki keberadaan yang baru. Kita bisa apa? Melayang-layang tubuh kita ya. Seperti film Ghost dan lain sebagainya, Casper, ya. Jelangkung dan lain sebagainya atau apalah itu film-film pocong dan lain sebagainya. Dari mana itu? Itu bukan dari Alkitab, Saudara. Ajaran kita kemudian katakan, kita sering mengatakan bahwa kematian hanyalah bagian dari kehidupan. Nah, ini kenapa masalahnya? Mengapa ini sangat salah ya? Kenapa? Karena kalau kita mengatakan kematian adalah bagian dari kehidupan, ada yang katakan kita akan masuk ke bagian kehidupan yang kedua. Ada kehidupan yang pertama, pada saat kita mati, pindahlah kita ke kematian kehidupan yang kedua. Bagi orang Kristen mungkin yang salah kaprah, katakan kematian kedua itu, kehidupan kedua itu adalah kehidupan bersama-sama dengan Tuhan. Arwah kita yang naik ke surga, hidup bersama-sama dengan Tuhan. Saudara-saudara kita yang dari Hindu mungkin katakan bahwa saat kita mati, maka kehidupan kedua yang kita akan masuki adalah reinkarnasi kita. Jadilah kita mungkin hewan atau manusia ini dan itu. Jadi itu, kematian itu bukanlah bagian dari kehidupan. Ya kalau kita katakan merupakan bagian, kehidupan itu bisa bagian pertama, ada bagian kedua, bagian ketiga dari kehidupan. Bukan. Kehidupan itu, kematian itu bukanlah bagian dari kehidupan. Kenapa? Karena kematian adalah lawan dari kehidupan. Kematian adalah musuh kehidupan. Yesus datang, ya, Yesus datang supaya kita yang mati, harus mati oleh sebab dosa, kita memiliki kehidupan. Ya. Tanpa Yesus datang, kita yang hidup, pada saat kita mati, mati selama-lamanya. Tetapi Yesus telah mati agar kita memiliki kesempatan untuk apa? Kehidupan kekal bersama dengan Dia. Jadi pelajaran kita tanyakan ya. Harapan besar apa yang ditemukan dalam ayat ini? 1 Korintus 15 ayat 26. Musuh terakhir yang dibinasakan adalah maut. Ya, oleh sebab dosa dari Adam dan Hawa, maka maut telah masuk. Ya, maut akan membunuh kita semua. Tapi pada saat Yesus datang ke dunia, Dialah yang apa? Dialah yang telah mengalahkan musuh terakhir. Dan musuh terakhir itu adalah apa? Kematian itu sendiri. Ya, mungkin musuh yang pertama itu adalah setan atau Lucifer waktu dia dalam kerajaan surga ya. Dialah musuh yang pertama, tapi setan itu tidak sudah dikalahkan juga. Ya, sudah dikalahkan pada saat dikeluarkan dari Taman Eden. Walaupun kepenuhan daripada kekalahan setan itu nanti pada saat dia dibinasakan ya, tapi dia sudah dari sejak dia dikeluarkan Taman Eden, pada saat Yesus mati, alam semesta sudah mengetahui dia yang salah. Jadi sudah dalam proses kekalahan ya. Tetapi sudah dinyatakan dia akan mati. Tetapi pada saat Yesus datang ke dunia, itulah musuh yang terakhir yang dibinasakan, yang adalah maut ya, yang adalah maut. Jadi kematian adalah lawan kehidupan. Ya, kematian adalah pembalikan daripada kehidupan. Kita sudah mempelajari ya. Jadi bagian tambahan ini mari kita lihat lagi. Ulang-ulang sedikit lagi keberadaan manusia. Ya, di bagian tambahan ini kita akan membahas tentang keberadaan manusia. Kejadian 2 ayat 7 kembali kita lihat ya. Ketika Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembus nafas hidup ke dalam hidungnya, demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Dari debu tanah tambah nafas hidup menjadi apa? Makhluk hidup ya. Debu tanah, apar min hadamah bahasa Ibraninya ya. Apar min hadamah, Adam. Kata Adam itu dari kata apa? Tanah juga ya. Debu itu apar ya. Apar dari debu tanah, apar min hadamah dari tanah itu adamah. Lalu adanya apa? Nafas hidup, nismat hayim. Hayah itu artinya hidup ya. Hayim atau hayah. Nismat itu adalah nafas dari kata neshama. Jadilah makhluk hidup, nefes hayah, jadilah makhluk hidup ya. Jadi makhluk hidup nama lainnya bahasa Ibraninya untuk kata jiwa adalah nefes. Jadi jadilah dari debu tanah dan nafas hidup Allah, jadilah jiwa yang hidup. Dengan kata lain ya, makhluk hidup atau jadilah manusia yang hidup, jiwa yang hidup atau orang yang hidup. Jadi kata jiwa, manusia, orang itu sama. Itu sama ya. Itu jiwa berbicara tentang jiwa yang keluar, kelihatan keluar juga ya tubuh kita, dan juga jiwa yang bicara juga tentang jiwa yang di dalam itu adalah
Tentang emosi kita sudah pelajari, keinginan-keinginan, rasa lapar, dan lain sebagainya. Ini Alkitab sudah sangat jelas. Alkitab sudah sangat jelas bahwa manusia itu telah menjadi manusia itu pada saat ada debu tanah, nafas hidup yang Tuhan berikan, dan dialah menjadi makhluk hidup. Dan kematian itu adalah lawan daripada penciptaan. Jadi jangan dikurangi. Apa yang dikurangi? Yang roh yang kembali kepada Allah itu adalah nafas hidup tersebut. Nishmat, hayim itu yang diambil dari kita kembali. Saya tidak bisa lagi mengambil nafas. Saya tidak lagi sesak nafas atau habis nafas. Atau tidak bernafas. Orang yang mati dalam bahasa Indonesia dikatakan apa? Waduh, sudahlah. Dia sudah tidak lagi bernafas. Ya, nafasnya sudah hilang. Nafasnya sudah hilang. Jadi kalau demikian, dari mana? Alkitab kita sudah pelajari dari minggu lalu, saudara. Kita sudah ulang, dari malam ke malam kita ulang. Apa yang Alkitab katakan, orang yang mati tidak tahu apa-apa. Besok kita akan bahas tentang hal tersebut ya. Orang yang mati tidak memiliki perasaan dan lain sebagainya. Kalau demikian, siapa? Siapa yang mula-mula ajarkan ya? Siapa yang mula-mula ajarkan tentang bahwa pada saat kita mati, kita akan masuk dalam kehidupan yang kedua? Masalahnya tidak ada orang yang yang pernah mati. Ya oke, mungkin ada yang mati suri ya, tapi itu beda dengan mati yang mati total lalu kembali kembali hidup. Kecuali yang kalau Anda mau tanya Lazarus, Lazarus, waktu Anda mati, waktu sebelum Yesus bangkitkan Anda, ya, apa yang Anda milih, apa yang Anda lihat, apa? Itu mungkin dapat kita tanyakan, tapi beda. Nanti kita akan bahas sedikit juga tentang apa arti itu mati suri ya. Saudari Yuliana Tung pernah tanya tentang mati suri. Saya sudah bahas sedikit waktu lalu waktu diundang oleh Hope Channel untuk bahas sekolah Sabat pada hari Sabat yang lalu ya, waktu Indonesia. Saya bahas sedikit tentang mati suri tersebut. Tapi nanti kita akan bahas lagi ya. Tetapi poinnya adalah siapa yang mengajarkan mula-mula pada saat kita mati kita memiliki keberadaan yang baru. Kita bisa melayang-layang tubuh kita ya. Seperti film Ghost dan lain sebagainya, Casper, ya, Jelangkung dan lain sebagainya, atau apalah itu film-film pocong dan lain sebagainya. Dari mana itu? Itu bukan dari Alkitab, saudara. Itu dikemukakan mula-mula oleh filsuf Yunani yang dimulaikan dari Pitagoras, ya. Pitagoras yang memulaikan, lalu kemudian ada juga Sokrates. Sokrates dikatakan apa ya? Filsuf Yunani, jiwa semua manusia dikatakan apa? Jiwa semua manusia adalah abadi. Mereka mencoba untuk apa? Kenapa mereka melihat? Karena mereka melihat bahwa pada saat mereka berfilsafat, mereka dapati ada ilham-ilham yang mereka dapati. Ya, mereka merasa lebih daripada manusia lainnya karena mereka melihat ada ilham. Jadi mereka kemudian menganggap bahwa ilham mereka atau para musikus dunia saat ini mereka katakan mereka memiliki mojo. Mereka memiliki mojo. Jadi mereka melihat ada kesadaran lainnya pada diri mereka, di luar diri mereka, di luar tubuh mereka, yang mana ilham itu, ya filsafat terang-terang yang masuk dalam pikiran mereka itu ada sesuatu yang dari alam yang alam yang maya, dunia maya. Jadi sebelum mereka berbicara tentang internet, dunia maya, mereka sudah memikirkan tentang adanya dunia maya. Itulah filsuf Yunani. Jadi mereka melihat, membedakan antara dunia nyata ini yang dilihat, dan dunia maya yang tidak dilihat. Itulah yang dikembangkan oleh filsuf Yunani. Jadi mereka melihat adanya dua kehidupan yang berbeda. Kehidupan di dunia nyata dan kehidupan di dunia maya. Kehidupan di dunia maya. Dan mereka melihat bahwa diri mereka sebagai filsuf Yunani adalah orang-orang yang memiliki kejiwaan yang lebih daripada hoi polloi, daripada masyarakat kebanyakan, ya, masyarakat umum. Mereka itulah orang-orang yang the best, dan kata lain ya. Yang telah keluar dari goa kegelapan, ya, ini sering dikemukakan oleh Sokrates, Aristoteles, atau Plato. Mereka adalah orang yang berhasil keluar dari goa kegelapan untuk melihat terang di luar. Dan mereka yang akan membawa orang dari dunia nyata untuk pindah ke dunia maya. Dan itulah sebabnya mereka berkata itu semua terjadi karena mereka memiliki jiwa di dalam yang lebih. Dan jiwa itu adalah abadi. Ya.
Dan jiwa orang yang benar, mereka katakan. Wah, itulah mereka katakan. Kalau mereka adalah orang yang benar, maka jiwa mereka bukan hanya abadi, bukan hanya immortal, tetapi pada saat yang bersamaan juga divine. Memiliki keilahian. Waduh, hebat sekali. Hebat sekali ini filsafat Yunani ini ya. Oleh sebab apa yang pemikiran-pemikiran mereka ya. Dan ini dari Sokrates ini muncul juga kepada muridnya yang bernama Plato, yang kita sering lebih terkenal mungkin daripada gurunya Sokrates ya. Dan dikatakan apa? The soul of man is immortal and ditambahkan oleh Plato imperishable. Tidak dapat binasa. Dan Plato ini murid daripada Sokrates ya. Ini hidup di zaman Nabi terakhir Perjanjian Lama, Nabi Maleakhi. Jadi sudah ada jauh sebelum Yesus. Itulah sebabnya banyak orang-orang Farisi di zaman Yesus juga yang percaya dengan dualisme ini. Percaya dengan dualisme tersebut ya. Orang-orang Farisi. Dan itulah sebabnya pada saat Yesus datang, murid-murid Yesus dan lain sebagainya, kemudian ada muridnya daripada murid-murid Yesus yang kemudian ya, yang menjadi kita kenal dengan istilah para kaum bapa ya, dengan kata lain ya, murid dari murid-muridnya Yesus dan lain sebagainya. Itu adalah seorang yang bernama Tertullian yang hidup di tahun 1500 sampai 2020 sesudah Masehi. Dia adalah apologis Kristen yang pertama. Dialah yang pertama mengklaim bahwa manusia memiliki jiwa yang abadi. Nah, dari mana ide daripada Tertullian ini? Tertullian memiliki ide ini bukan dari Alkitab. Dia akui. Anda bisa membaca tulisan langsung dari Tertullian yang ditulis dalam buku The Ante-Nicene Fathers, volume ketiga ya, yang diedit oleh Reverend Alexander Roberts, Sir James Donaldson, dan Arthur Cleveland Cox ya. Jadi di halaman 547 dari buku ini volume ketiga dikatakan apa? Apa yang dinyatakan oleh Tertullian? Inilah yang Tertullian nyatakan. Oleh karena itu, saya dapat menggunakan pendapat seorang Plato. Dia bukan menggunakan pendapat Alkitab, bukan. Saya menggunakan pendapat seorang Plato ketika Plato menyatakan bahwa setiap jiwa adalah abadi. Jadi Tertullianlah yang pertama-tama, saudara. Tertullianlah yang pertama-tama yang mengemukakan bahwa jiwa manusia itu apa? Abadi. Ya. Tapi cukup menarik. Bagaimana orang-orang yang mempelajari juga apa ya? Orang-orang yang mempelajari Alkitab juga ya. Bahkan seorang yang bernama Dr. Oscar Cullmann yang lahir tahun 1902, meninggal berapa puluh tahun lalu ya. 16 Januari 99 adalah seorang teolog Lutheran dari Prancis ya. Dia sangat terkenal. Dr. Oscar Cullmann ini terkenal karena karyanya dalam gerakan ekumenis dan ikut bertanggung jawab atas pembentukan dialog antara tradisi Lutheran dan Katolik Roma. Dan dalam bukunya ini, yang berjudul, ini bukunya, Oscar Cullmann, The Immortality of the Soul, kebakaan jiwa yang tetap abadi, atau ada pilihan kedua, atau The Resurrection of the Dead, atau kebangkitan orang yang mati. Jadi dia lihat Alkitab, ya, ide yang orang pikir dari Alkitab atau ide yang benar-benar dari Alkitab, mana yang mau dipilih? Ya, inilah sebabnya. Dalam bukunya ini, Cullmann mengakui bahwa gagasan tentang keabadian jiwa berasal dari Yunani, bukan dari Alkitab, bukan. Itu berasal dari Sokrates, dari Pitagoras mulai ya, Sokrates, Plato ya, berasal dari Yunani. Dan bagi Cullmann, para teolog, baik Lutheran, Protestan maupun Katolik, dikatakan apa? Harus memilih satu di antara dua ide ini. Apa itu ide yang harus dipilih? Yang pertama, apakah Anda mau percaya kepada jiwa yang abadi? Jiwa itu abadi seperti yang dikemukakan oleh filsuf-filsuf Yunani, atau keabadian itu diterima sebagai hadiah pada saat kebangkitan. Pada saat Yesus datang kali kedua seperti 1 Tesalonika 4, 2 Korintus, dan semua ayat-ayat kita sudah bahas. Bagaimana kita akan dibangkitkan, diubahkan. Dan disitulah kita memiliki apa? Keabadian jiwa pada saat Yesus datang di kali kedua. Atau sekarang, pada saat kita mati, jiwa kita melayang-layang. Dan lain sebagainya. Cullmann katakan dalam bukunya The Immortality of the Soul or Resurrection of the Dead, apa yang kita harus pilih? Dikatakan, apa yang kita harus pilih? Ya. Dan bagi dia, itu saja,
Resurrection of the Dead, The Witness of the New Testament. Dan bukan hanya Oscar Cullmann. Ada buku lainnya ditulis oleh Claude Tresmontan, ya, dengan bukunya A Study of Hebrew Thought. Apa yang dikatakan? Dalam halaman 94, Claude katakan apa? Dengan menerapkan pada kata Ibrani nefes itu jiwa, ya, ciri-ciri psike jiwa platonis, apa yang terjadi, ya? Pada saat kita menerapkan kata nefes, kata Ibrani, dengan apa? Kita menggunakan bahasa Greka atau Yunani, psike, jiwa, dari sudut pandang platonis, apa yang terjadi? Maka ini dia katakan, maka kita membiarkan arti sebenarnya daripada nefes luput dari kita. Jadi pada saat kita memikirkan dari sudut pandang Plato, maka kata nefes yang sesungguhnya itu apa? Hilang dari kita. Dan lebih jauh lagi dia katakan, lebih jauh lagi, kita ditinggalkan dengan masalah semu yang tidak terhitung banyaknya. Kalau kita memiliki kepercayaan bahwa orang mati jiwanya gentayangan, bagaimana kita menurut Claude Tresmontan, bagaimana kita mencoba untuk menghubungkan dengan ayat-ayat firman Tuhan yang katakan bahwa jiwa itu apa? Pada saat manusia mati, jiwa itu apa? Juga mati. Ya. Jiwa mati. Yeskiel katakan, jiwa ayah, jiwa Yesus. Orang yang berdosa itu mati. Ya, Yesus berbicara tentang jiwa yang mati. Ya, Alkitab berbicara tentang harapan-harapan yang mati, perasaan yang mati pada saat kita mati. Ini banyak masalah. Kalau kita mempercayai tentang kebakaan jiwa sehubungan dengan apa yang dinyatakan mula-mula oleh filsuf Yunani, gantinya Alkitab ajarkan. Ini buku-buku daripada Cullmann, ini bukan buku Advent, saudara, ya. Sorry, ini bukan buku Advent. A Study of Hebrew Thought by Claude Tresmontan ini juga bukan Advent. Dan lainnya, Brevard Childs, ini sangat terkenal, ya, yang menulis buku The Old Testament Theology in a Canonical Context. Brevard Childs, ya, dia sekali lagi orang Protestan, ya, dia bukan orang Advent, ya. Dia katakan apa dalam bukunya ini, ya, halaman 199 dikatakan, sudah lama diperhatikan bahwa menurut perjanjian lama manusia tidak memiliki jiwa. Jadi bukan saya memiliki jiwa, ya, tetapi manusia adalah jiwa. Ya. Kita tidak memiliki jiwa karena kita adalah jiwa. Kita artinya dia manusia adalah wujud yang lengkap dan bukan gabungan dari bagian-bagian tubuh, yaitu jiwa dan apa? Jiwa dan roh. Tidak. Brevard Child katakan manusia tidak memiliki jiwa karena kita adalah jiwa. Ya, satu kesatuan. Itu kita sudah pelajari, ya. Dan pada saat ini, mari kita lihat. Kenapa sampai ada ayat-ayat seperti 1 Samuel 28 ayat 3 sampai 19. Bagaimana kita memahaminya ini, ya? Bagaimana kita mencoba memahaminya? 1 Samuel 28 ayat 3 katakan, adapun Samuel sudah mati. Seluruh orang Israel sudah meratapi dia dan mereka telah menguburkan dia di Rama di kotanya. Dan Saul, ini penting sekali. Saul telah menyingkirkan dari dalam negeri para pemanggil arwah dan roh peramal. Jadi pada saat itu sudah disingkirkan oleh Raja Saul para pemanggil arwah. Tetapi pemanggil arwah itu pernah ada, sedang ada, dan akan terus ada. Alkitab mengajarkan hal tersebut, saudara. Memanggil arwah. Pemanggil arwah. Ada. Tapi masalahnya, kalau demikian, arwah itu arwahnya siapa? Itu pertanyaan, ya. Arwahnya siapa? Oke, mari kita terus baca, ya. Kita terus baca. Lalu kemudian datanglah orang Filistin mencoba untuk menyerang Saul. Oh, Saul ketakutan. Ya, ketakutanlah dia. Itulah sebabnya dalam 1 Samuel 28 ayat 5 sampai 6 dikatakan, ketika Saul melihat tentara Filistin itu, maka takutlah ia dan hatinya sangat gemetar. Dan Saul bertanya kepada Tuhan, Tuhan, gimana dong caranya? Tetapi Tuhan tidak menjawab dia. Baik dengan mimpi, baik dengan urim, baik dengan perantaran para nabi. Tidak ada seorang pun atau apapun yang akan memberitahukan kepada Raja Saul bagaimana caranya untuk mengalahkan orang Filipina. Tidak ada ilham dari surga. Di dalam keputusasaannya apa yang dia lakukan kemudian. Ya. Ayat 7.
Lalu berkatalah Saul kepada para pegawainya, carilah bagiku seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah. Maka aku hendak pergi kepadanya dan meminta petunjuk kepadanya. Dan para pegawainya menjawab dia, di Endor ada seorang yang sanggup memanggil arwah. Ya, perempuan yang sanggup memanggil arwah. Ayat 8. Lalu menyamarlah Saul, ia mengenakan pakaian lain dan pergilah ia dengan 2 orang. Ketika mereka pada waktu malam sampai kepada perempuan itu, berkatalah Saul, cobalah engkau menenung bagiku. Panggil menenung, menjadi penenung ya. Cobalah engkau menenung bagiku dengan perantaran arwah. Dan panggillah supaya muncul padaku orang yang akan kusebut kepadamu. Ayat 9. Ayat 9 dan 10. Tetapi perempuan itu menjawabnya, tentu engkau mengetahui apa yang diperbuat Saul ya. Dia tidak, perempuan itu pada saat itu belum tahu siapa Saul itu. Perempuan itu belum tahu siapa Saul itu karena dia mungkin menyamar ya, dia menyamar ya. Tentu engkau mengetahui apa yang diperbuat Saul, bahwa ia telah melenyapkan dari dalam negeri para pemanggil arwah dan roh penamar. Mengapa engkau memasang jerat terhadap nyawaku untuk membunuh aku? Lalu ayat 10, bersumpahlah Saul kepadanya, demi Tuhan katanya, demi Tuhan yang hidup, tidak ada kesalahan tertimpa kepadamu karena perkara ini. Itu dinyatakan di ayat 10. Ayat 11. Sesudah itu bertanyalah perempuan itu, siapakah yang harus kupanggil supaya muncul kepadamu? Jawabnya, panggillah Samuel supaya muncul kepadaku. Waduh, dia memanggil apa? Samuel. Kenapa dia panggil Samuel? Kenapa bukan Musa atau siapa gitu ya? Kenapa bukan? Saya pernah mengkhotbahkan juga tentang hal ini ya. Kenapa dia panggil Samuel? Karena pada saat waktu dia mulai menjadi raja mula-mula ya, buku para nabi dan bapa menyatakan pada saat Nabi Samuel mengangkat Saul, Raja Saul mula-mula sebagai raja, diberitakan tentang apa yang dia harus lakukan, apa petunjuk-petunjuk yang dia berikan, tertidurlah si Saul. Tertidurlah Saul. Jadi sekarang ini dia mau panggil supaya apa? Dibangunkan dengan kata lain. Dia bangunkan Saul yang dia mau bangunkan Samuel yang lagi apa ya? Tertidur ya. Supaya dia dengar kembali apa itu petunjuk daripada Samuel pada saat waktu lalu dia tertidur ya. Tapi sekarang Samuel yang sudah tertidur, dia mau bangunkan dengan kata lain. Anyway, panggillah katanya. Panggillah Samuel supaya muncul kepadaku. Panggillah Samuel supaya muncul kepadaku. Lalu kemudian ayatnya yang ke-12 dan 13 katakan, ketika perempuan itu melihat Samuel. Perempuan itu yang melihat Samuel ya. Itu yang pernyataan yang dinyatakan ya. Ketika perempuan itu melihat Samuel, berteriaklah ia dengan suara nyaring. Lalu perempuan itu berkata kepada Saul, demikian, mengapakah engkau menipu aku? Engkau sendirilah Saul. Maka berbicaralah raja kepadanya, janganlah takut. Tetapi apakah yang kau lihat? Ya, apakah yang kau lihat? Perempuan itu menjawab, aku melihat sesuatu yang ilahi muncul dari dalam bumi. Ya, aku melihat sesuatu yang perempuan itu, penenung itu tidak katakan apa? Betul, kemudian kan ada katakan, loh, pendeta, kenapa di atasnya katakan ketika perempuan itu melihat Samuel? Ya, kata melihat di sini, melihat Samuel ada memberikan juga indikasi melihat seperti seorang Samuel dengan kata lain. Melihat seperti seorang Samuel. Tapi apa yang dinyatakan secara langsung oleh penenung tersebut adalah apa? Aku melihat sesuatu yang ilahi muncul dari dalam bumi. Kalau itu betul-betul Samuel, Saul sudah katakan apa kepada dia? Panggillah Samuel. Ya, Saul sudah katakan, kalau yang dilihat itu betul-betul Samuel, maka perempuan itu katakan apa? Aku melihat Samuel. Tetapi itu dia tidak katakan. Jadi itulah memberikan satu indikasi yang dia lihat, yang disimpulkan di atas, di pendahuluan sebelum itu dinyatakan. Perempuan itu melihat sesuatu yang seperti Samuel. Kenapa? Karena ini yang dia katakan. Aku melihat sesuatu yang ilahi muncul dari dalam bumi. Kemudian ayat 14. Bertanyalah ia kepada Saul, bertanyalah ia kepada perempuan itu. Bagaimanakah rupanya? Sesuatu yang ilahi yang muncul dari dalam bumi itu bagaimana rupanya? Jawabnya, adalah seorang tua muncul berselubungkan jubah. Orang tua berselubungkan jubah. Ya. Pada saat itu memang dia pikir, wah yang dia panggil Samuel. Samuel mungkin dia tahu, mungkin lebih spesifik, mungkin ada jubah tersendiri yang telah dipakai, diberikan ya, seorang tua. Wah Samuel juga sudah menjadi tua. Maka tahulah Saul bahwa itulah Samuel. Lalu berlututlah ia dengan mukanya sampai ke tanah dan sujud menyembah. Ketahulah, yang diketahui itu adalah apa?
yang diketahui oleh Saul. Bukan merupakan satu kenyataan bahwa itu benar-benar Samuel. Ya, beda itu antara saya bisa mengetahui sesuatu yang saya pikir itu. Ya, itulah yang ada dalam apa? Pikiran saya. Tapi itu, tahulah Saul bahwa itulah Samuel, bersujudlah ia sampai ke tanah. Lalu apa? Lalu berbicaralah, sesudah itu berbicaralah Samuel kepada Saul. Nah, ini jadi rame. Kok ayat ini kembali mengatakan apa ya? Sekarang seakan-akan sudah lebih spesifik. Samuel yang berbicara kepada Saul. Mengapakah engkau mengganggu aku dengan memanggil aku muncul? Memanggil aku muncul, kata Saul. Aku sangat dalam keadaan terjepit. Orang Filistin, kata Saul ya. Orang Filistin berperang melawan aku dan Allah telah undur daripada aku. Ia tidak menjawab aku lagi baik dengan perantara nabi maupun dengan mimpi. Sebab itu aku memanggil engkau supaya engkau memberitahukan padaku apa yang harus kuperbuat. Lalu berbicaralah Samuel, mengapa engkau bertanya padaku? Padahal Tuhan telah undur daripadamu dan telah menjadi musuhmu. Wah, hebat sekali yang dikatakan oleh Samuel adalah kata-kata yang dulu dia pernah juga katakan. Kalau Anda membaca ayat yang 17, 18 ya, maka Anda dapati itulah kata-kata yang sudah diucapkan oleh Samuel kepada Raja Saul. Orang yang lain telah kuangkat untuk menjadi raja, gantinya engkau dan lain sebagainya. Jadi ini yang telah apa ya? Ini yang telah terjadi. Nah, tentu saja ya. Ini ayat yang rumit. Kalau demikian, ada yang bisa bertanya, kenapa pendeta? Kenapa penulis Alkitab harus katakan misalnya pendahuluan tadi ayat yang ke-14, 13, 14, lalu sekarang berbicaralah Samuel kepada Saul, ya. Tidak dikatakan Saul melihat Samuel, tapi minimal ayat ini katakan Saul mendengar suara Samuel berbicara, mendengar Samuel berbicara. Mungkin Saul tidak melihat, tapi minimal dia mendengar. Kenapa? Ya, kenapa itu harus tertulis seperti demikian? Ya, tertulis seperti demikian. Seakan-akan memang ayat ini merujuk kepada roh daripada Samuel. Tapi untuk menjawabnya, mari kita lihat pertama-tama. Ayat ini 1 Samuel 28 ayat 3 dimulaikan tentang apa ya? Bahwa Saul telah membunuh orang-orang apa? Yang menjadi peramal, ya. Yang menjadi peramal, pemanggil-pemanggil roh arwah. Kenapa? Kenapa dibunuh oleh Raja Saul sendiri? Karena itu merupakan perintah Tuhan. Itu adalah larangan Tuhan, saudara ya. Ulangan 18 ayat 10 sampai dengan 12 katakan, di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api ataupun seorang yang menjadi petenung. Seorang peramal, nggak boleh. Ya, seorang peramal, seorang penelaah, seorang penyihir, seorang pemantra ataupun orang yang bertanya kepada arwah. Ya, Tuhan larang bertanya kepada arwah atau pada roh peramal atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Sebab setiap orang yang melakukan hal ini adalah kekejian bagi Tuhan. Itu adalah satu hal yang Tuhan benci, tidak inginkan. Kenapa? Karena Tuhan tahu apa yang dapat terjadi. Apa yang dapat terjadi, pendeta? Apakah yang dapat terjadi itu adalah orang yang mati ini, yang tadinya rest in peace, tiba-tiba diganggu, dan tidur tenang mereka diganggu, dikeluarkan mereka dari kuburan mereka, atau mungkin mereka sudah tenang-tenang di surga, diturunkan dari surga. Apa itu yang dimaksudkan? Ya. Kalau demikian, apakah ajaran Alkitab yang kita sudah pelajari, apakah Alkitab itu saling apa? Bertentangan, saling apa? Menghajar satu dengan yang lain, bilang kok tidak tahu apa-apa orang mati. Ya. Nggak ada punya pengertian, dia bagaikan tertib. Loh kok sekarang, kok Samuel kok muncul dengan telat setelah dipanggil. Nah, Tuhan mengetahui. Kenapa? Karena pada saat itu menjadi kekejian bagi Tuhan. Karena ini dapat menjadi satu sarana di mana setan dapat menunjukkan kebohongannya sebagai kebenaran. Setan sudah katakan, kamu akan menjadi seperti Allah. Salah satu apa? Kamu tidak akan mati. Ya, rohmu akan melayang-layang. Dan Tuhan ini lihat ini adalah satu kekejian. Jadi dengan kata lain, Tuhan mengetahui bahwa setan dapat menggunakan para peramal, pemanggil orang-orang mati, pemanggil arwah-arwah itu. Setan bukannya menggunakan arwah-arwah itu berarti orang-orang yang mati itu dibangkitkan, tetapi setan dapat menyerupai mereka. Setan dapat menyerupai mereka. Dan ini apa ya? Kita lihat bagaimana setan dapat menggunakan orang.
Setan dapat masuk kepada ular, setan dapat masuk kepada kita, setan dapat berubah dan lain sebagainya. Saya pernah membahas apa yang dapat setan lakukan ya. Setan dapat merasuki manusia. Kisah Para Rasul 19 ayat 13-16. Ada beberapa tukang jampi Yahudi yang berjalan keliling di negeri itu, mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru katanya, "Aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus." Mereka yang melakukan itu adalah 7 orang anak dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. Tetapi roh jahat itu menjawab, "Yesus aku kenal dan Paulus aku ketahui, tetapi kamu, siapakah kamu?" Wah, dan orang yang dirasuk roh jahat itu menerpa mereka dan menggagahi mereka semua dan mengalahkannya. Sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka. Wah, ini satu khotbah hebat bisa kita lihat di sini ya. Pemahaman yang hebat bisa kita lihat. Kenapa? Bayangkan, roh jahat itu berkata apa? "Yesus aku kenal, Paulus aku ketahui." Wah, jadi bahkan bukan itu saja. Mereka menyumpahi orang-orang dengan apa? Dengan nama Yesus. Wah, bayangkan. Roh jahat dapat menggunakan apa? Nama Yesus. Roh jahat dapat berbicara seakan-akan seperti apa? Orang yang benar. Seperti arwah daripada Samuel, bukan Samuel ya, tapi roh jahat yang peramal itu katakan, yang pemanggil roh katakan, yang muncul dari sesuatu yang muncul seperti ilahi, itu adalah roh jahat yang muncul menyerupai seperti Samuel, atau minimal memiliki suara seperti Samuel. Dia bisa rubah suara dan lain sebagainya. Ada begitu banyak hal-hal yang dapat setan lakukan. Anda baca kitab Wahyu, dia dapat turunkan api dari langit. Dia dapat membuat mujizat juga. Setan dapat melakukan hal tersebut. Dia dapat merasuki manusia menggunakan bahasa-bahasa rohani bagi manusia. Setan tahu. Kenapa? Karena firman Tuhan juga sudah katakan di dalam 2 Korintus 11 ayat 14. 2 Korintus bahwa setan dapat menipu manusia sebagai apa? Menipu bagaikan dia adalah malaikat terang. Dia menjadi seperti malaikat terang. 2 Korintus 11 ayat 4 katakan, hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Sedangkan dia dapat menyamar seperti malaikat. Kita tahu malaikat itu lebih susah untuk disamar. Kenapa? Karena posisi malaikat itu di atas manusia, saudara. Ya. Malaikat itu posisinya itu di atas manusia. Itu Alkitab sudah katakan ya. Allah, malaikat, manusia, binatang di bawah ya. Jadi kalau dia dapat menyamar sebagai malaikat terang, dia tidak bermasalah, tidak susah payah mau menyamar seperti manusia. Seperti Samuel. Jadi pada saat peramal atau pemanggil arwah perempuan dari Endor memanggil seperti yang dimintakan oleh Raja Saul, memanggil Samuel, yang keluar bukanlah Samuel. Yang keluar adalah iblis yang menyamar sebagai Samuel. Ya, berdasarkan ayat ini ya, kita dapat katakan iblis yang menyamar sebagai Samuel. Inilah yang dapat saya bawakan, kiranya dapat menjadi penerangan bagi kita semua untuk melihat, mensinkronisasikan seluruh ajaran Alkitab tentang keadaan kehidupan manusia ataupun keadaan manusia setelah dia mati. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin. Baik saudara sekalian, sampai saat ini mungkin ada tambahan pertanyaan, silakan. Bapak Simatupang, ada yang mau ditambahkan? Tidak ada? Ada lagi mungkin? Oh, Ibu Simatupang, silakan. Ya. Pendeta, seperti tadi, setan itu dapat menyamar seperti Samuel dan dia mengingat kata-kata yang diucapkan Saul sebelumnya. Tetapi mungkin setan hanya bisa mengetahui yang pas. Untuk yang akan datang, apakah setan tahu? Setan tidak, tentu saja dia memiliki pengetahuan yang lebih daripada pengetahuan yang kita miliki. Tetapi dia yang memiliki omniscient atau kemahatauan itu, seperti yang dimiliki oleh Allah kita ya. Sifat dasar alamiah daripada Allah adalah omniscient. Omniscient itu adalah mengetahui bukan hanya masa lalu, masa sekarang,
tapi juga masa apa? Masa depan. Itu hanya satu hal yang milik Tuhan. Manusia dan setan mungkin hanya bisa sampai masa lalu dan masa apa? Masa sekarang, tetapi tidak bisa mengetahui tentang apa ya? Tentang masa depan. Tetapi tentu saja tentang Alkitab sudah menyatakan tentang apa? Masa depan kita. Jadi apa yang dinyatakan oleh Alkitab tentang masa depan, setan tahu. Setan tahu. Itulah sebabnya dia sudah mengetahui tentang akhir kehidupannya. Dia sudah mengetahui apa yang dituliskan oleh Alkitab. Dia baca Alkitab lebih daripada kita, saudara. Ya, dia hafal semua itu. Ya, lebih dari 6.000 tahun dia hafal-hafal istilahnya semua yang telah terjadi dalam dunia ini. Jadi dia tahu semua. Jadi dia mengetahui masa depan yang dinyatakan oleh Alkitab. Tetapi untuk memiliki pengetahuan tentang masa depan itu sendiri, semua yang diciptakan tidak memiliki satu hal yang hanya menjadi hak milik khusus utama daripada Allah kita. Terima kasih Ibu Simatupang. Baik, ada lagi dari lainnya? Silakan. Oh, dari chat. Oke. Apakah setan bisa mengetahui apa isi hati kita atau apa yang kita pikirkan? Ya. Apa yang kita pikirkan? Nah, saya percaya salah satu yang dapat juga merupakan apa ya, mengetahui kedalaman hati kita. Alkitab hanya berbicara ya, siapakah yang dapat mengetahui kedalaman hati kita? Hanya dikatakan Roh Allah saja, hanya Allah yang mengetahui kedalaman hati pikiran kita. Tetapi dapat saya katakan begini ya, pada saat ini ya, kita bagi saudara yang sudah lama cukup menikah ya, kita dapat dapat menebak, menerka kedalaman hati pasangan hidup kita ya. Dari cara mereka memandang kita, dari cara mereka mungkin bergerak tubuhnya, kita dapat mengetahui keadaan mereka. Dan setan itu sangat tahu psikologi, saudara-saudara ya. Dia sangat mengetahui. Dia tidak melihat keberadaan dalam isi hati kita. Dia tidak mengetahui apa yang kita pikirkan, tetapi dia melihat apa yang kita lihat. Apa yang sering-sering kita lihat, apa Google search kita itu, setan bisa lihat semua. Ya. Karena apa yang dari dalam hati dan pikiran kita seringkali itulah yang keluar ya. Itulah yang sering keluar melalui perkataan kita. Perkataan kita, tindakan kita, tolehan mata kita. Jadi semuanya itu setan tahu. Oh, kalau setan lihat, ini orang ini kok suka sekali masuk ke website-website seperti ini. Dia sudah tahu, dia nggak perlu lihat lagi apa ya. Dia sudah tidak perlu lagi mengetahui hati dan pikiran kita, karena di mana hati dan pikiran kita berada, disitulah mata kita melihat atau tindakan kita bergerak. Dan setan melihat dari hal yang di luar. Tetapi dari dalam hati dan pikiran kita sendiri, dia tidak memiliki omniscient, kemahatauan yang melihat isi hati hanyalah Allah dan Roh Allah yang hanya dapat melakukannya. Berikutnya, ada satu pertanyaan lain. Apakah tentang horoskop dan zodiak? Apakah kita boleh mempercayai? Itu kan horoskop atau zodiak itu seperti apa? Peramal-peramal. Ada poin-poin tertentu ya, yang ya sepertinya nggak perlu kita melihat horoskop ya. Ada kemungkinan Anda akan berbahagia jika Anda berbuat kebaikan. Ya, jelas lah. Jadi jelas lah. Tapi dengan kata lain, itu semua yang dikatakan itu bukan ramalan. Ada yang pikir, wah ramalannya tepat pendeta. Ya, ramalan tepat. Tepatnya yang bagaimana ya. Ada hal-hal yang diramalkan itu obvious. Tetapi poinnya adalah, kenapa kita harus pergi kepada horoskop dan zodiak? Apa tujuan kita? Supaya hidup kita berbahagia. Supaya kita mendapatkan tuntunan apa yang harus kita lakukan. Makanya kita melihat horoskop atau zodiak. Kenapa kita tidak ke Alkitab saja ya? Kenapa kita tidak berdoa, minta Roh Tuhan untuk menuntun hidup kita? Itu lebih pasti, saudara, daripada horoskop dan zodiak. Firman Tuhan dan doa-doa dan Roh Kudus yang berbicara dalam hati dan pikiran kita, itu lebih pakem daripada horoskop dan zodiak ya, yang nggak benernya. Itu adalah satu apa ya, seperti yang Alkitab tadi katakan, roh-roh peramal ya. Jadi itu jangan kita bergantung kepada horoskop, dan jangan pernah konsultasi dengan horoskop dan zodiak. Konsultasi Alkitab dan Roh Tuhan, Tuhan ya. Konsultasi Alkitab dan Roh Tuhan. Baik, Bapak Gibson, silakan. Silakan di-unmute, Pak Gibson. Ya, terima kasih, Pak. Oh, di-unmute. Tolong di-unmute. Tadi sudah, ya oke. Ya, sudah. Silakan. Ya, terima kasih. Apakah pengikut Plato itu termasuk sebagian atau bagian mereka yang di mana pada waktu Yesus lahir
kan ada pada saat itu mereka tahu di mana sekarang Yesus berada dan mereka sampai datang untuk membawa persembahan-persembahan mereka. Ya, ya. Kalau kita lihat dari apa bicara tentang orang-orang Majus, dikatakan orang-orang Majus dari timur ya. Kalau yang pengikut-pengikut Plato itu umumnya itu dari barat ya, dari barat, orang-orang Yunani, orang-orang Romawi ya, yang dari Eropa itu yang dari barat ya. Sedangkan orang Majus dikatakan dari timur, itu kemungkinan besar orang Majus yang dari timur itu yang datang dari apa ya, dari Saudi Arabia ataupun dari Irak dan Iran dan lain sebagainya. Jadi mungkin mereka dapat, kita lihat apa ya, ada ajaran Plato yang mereka miliki, tetapi yang dari kita pelajari dari firman Tuhan dan pena inspirasi katakan bahwa mereka itu justru mempelajari kitab suci dan juga apa ya, melihat daripada pergerakan adanya the Star of David, bintang Daud yang istilahnya ya, yang ada sesungguhnya adalah malaikat yang menuntun mereka untuk sampai kepada apa ya, sampai kepada Yesus, melihat Yesus di kandang Bethlehem. Jadi saya tidak tahu seberapa jauh mereka itu dipengaruhi oleh Plato, tetapi yang saya ketahui mereka tidak datang dengan Alkitab katakan bahwa mereka mempelajari kitab suci. Dengan kata lain ya, mereka mempelajari kitab suci dan saya tidak melihat dari segi geografisnya orang dari Majus dari timur ini yang datang Israel itu kurang lebih misalnya di tengah ya, mereka dari timur, sedangkan dari Plato itu pada umumnya dari Yunani, itu dari Roma, orang-orang dari Eropa ya, yang datang di tengah atau datang ke tanah perjanjian. Itu yang dapat saya sampaikan Bapak Gibson. Ya, Mana yang lebih dahulu? Pengetahuan dari Plato atau pengetahuan dari orang Majus dari timur? Plato. Ya, pengetahuan dari Plato itu kurang lebih di zaman daripada Maleaki ya. Dari kitab Maleaki. Jadi kurang lebih ada 500 tahun sebelum Yesus. Kalau dari kurang lebih 300-an tahun ya, sorry, Daniel yang 500-an, kurang lebih 300 tahun sebelum Yesus lahir. Ajaran Plato itu kurang lebih 300 tahun sebelum Yesus lahir. Terima kasih Pak Gibson. Ya, terima kasih Pak Pendeta. Ibu Heni, silakan dari tadi malam mungkin pertanyaan terakhir ya, mungkin karena waktu kita, jadi saya ingin serahkan yang pertanyaan terakhir. Iya. Silakan Bu Heni. Ya, mau nanya ini, yang kan orang mati tidur kata pendeta, ya kan? Kata firman Tuhan. Kata firman Tuhan Alkitab lah. Enggak, yang kemarin mau tanya udah terjawab tadi Pengkhotbah pasal 12 ayat 7 udah terjawab kan, udah jelaskan. Jadi ini saya mau tanya lagi. Di 1 Samuel pasal 28 ayat 14 gini katanya, kemudian bertanyalah ia kepada perempuan itu bagaimana rupanya. Jawabnya, ada seorang muncul berselubungkan jubah. Maka tahulah Saul bahwa itulah Samuel. Lalu berlututlah dengan muka sampai ke tanah dan sujud menjambah. Apa Samuel bisa dinampakkan keluar kan, dia udah mati, kan tidur. Ya, betul. Jadi seperti pelajaran kita Ibu Heni, tadi kita sudah bahas juga ayat ini ya. Jadi setan dapat menyerupai malaikat terang. Kalau malaikat yang dalam posisinya sudah lebih tinggi daripada manusia saja dia dapat samai, apalagi kalau cuma menyamai Samuel. Orang Belanda bilang kacang-kacang itu yang dapat setan lakukan untuk menyamai Samuel. Jadi dia nggak susah payah untuk lakukan itu Ibu Heni ya. Gampang sekali dia mau dapat lakukan. Jadi itu bukan Samuel yang muncul, melainkan. Ya betul lah kalau gitu ya. Saya juga merasa gitu saya, tapi nggak berani pastikan, soalnya kan lebih tanya pendeta. Amin. Ya. Iblis yang menyamar ya. Betul. Ya, terima kasih pendeta. Terima kasih Bu Heni. Iya. Baik. Terima kasih. Terima kasih. Baik, karena memasuki pelajaran yang baru ya. Menarik sekali pelajaran ini. Mungkin ini ada berhubungan dengan apa yang telah terjadi mungkin 2 tahun atau ya 2,5 tahun belakangan ini, oleh sebab begitu banyaknya mungkin orang-orang yang telah beristirahat di dalam Tuhan ya, dan juga oleh sebab adanya pandemik, sehingga kita memiliki satu pelajaran sekolah sahabat yang menyatakan tentang tentang masalah-masalah yang sedang hadapi saat ini, penderitaan, kematian, dan adanya tentu saja pengharapan yang dapat menjadi bahagian kita.